Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan memaparkan hasil diskusi kami, yaitu transformasi desain bercita kekinian pada budaya Bugis oleh kelompok 3. Perkenalkan, nama saya Fatina Lusa Wardana dengan NPM 24053010005. Perkenalkan, nama saya Paraita Famaira dengan NPM akhir 04. Perkenalkan, nama saya Nadia Marani Ikhwan dengan NPM akhir 038. Kenalkan, nama saya Susana Lazara dengan NPM terakhir 050. Yang pertama ada alat musik Japala, yaitu kancing-kancing. Latar belakangnya adalah alat musik tradisional Bugis seperti Japala adalah barang budaya yang tak hanya digunakan untuk bernyanyi, tetapi juga memiliki makna ritual dan spiritual yang dalam. Namun, dalam desain interior modern, bentuk dan makna alat musik ini semakin jarang digunakan sebagai inspirasi. Kondisi ini membuat perlu adanya upaya untuk mengembalikan nilai budaya Nusantara melalui desain interior yang sesuai dengan konteks dan adaptif. Menggunakan Japala sebagai inspirasi dalam desain lampu gantung bertujuan agar ruangan tak hanya jadi tempat beraktivitas, namun juga menjadi tempat mengekspresikan identitas budaya. Lalu ada sejarah dan konteks budayanya. Japala berasal dari Sulawesi Selatan dan dikenal dengan nama kancing-kancing karena bentuknya menyerupai kancing besar. Alat ini dibuat dari logam kuningan dan digunakan dalam berbagai upacara adat seperti tolak bala, penyembahan sesaji kepada dewa, pertingkahan, dan kitanan. Japala memiliki peran yang sangat sakral dalam struktur sosial masyarakat Bugis. Dan yang terakhir ada filosofi dan simbolis. Japala melambangkan kekuatan spiritual, perlindungan, dan keseimbangan antara dunia nyata dan dunia sakral. Suara yang dihasilkan diyakini bisa mengusir energi negatif dan menjaga keharmonisan. Bentuk bulat dan permukaan yang mengkilap melambangkan kesempurnaan, kesatuan, dan siklus kehidupan. Next. Dan yang kedua ada Bosara Bugis. Adalah wadah tradisional yang digunakan masyarakat Bugis dalam tradisi menjamu tamu dan upacara adat. Bosara memiliki makna yang penting dalam budaya Bugis, namun di masa kini bentuk dan makna Bosara semakin langka ditemukan dalam desain interior yang fungsional. Oleh karena itu, perlu adanya inovasi dalam desain interior yang mampu mengubah Bosara menjadi produk yang sesuai dengan kebutuhan zaman sekarang. Dengan begitu, desain tersebut tak hanya menarik secara estetika, tapi juga memiliki makna yang mendalam. Adapun sejarah dan konteks budayanya sering digunakan sebagai acara seperti pernikahan dan acara adat Bugis sebagai wadah untuk menyajikan kue tradisional. Kehadiran Bosara melambangkan sikap menghormati tamu dan simbol keluarga yang terbuka terhadap lingkungan sosial di sekitarnya. Adapun filosofi dan simbolisnya. Yang pertama adalah lambang keharmonisan, lambang kehormatan dan penyembahan tamu. Digunakan untuk menyajikan kue atau makanan saat menerima tamu. Yang kedua, simbol kemakmuran dan kesejahteraan, yaitu biasanya diisi dengan makanan manis sebagai tanda rezeki dan keberkahan. Dan yang ketiga adalah keselarasan dan kebersamaan. Biasanya diletakkan di tengah dan dibuka bersama-sama. Hal ini melambangkan nilai kebudayaan, kebersamaan, kesetaraan, dan kehangatan hubungan sosial. Next. Yang ketiga sendiri, kita menemukan peci, yaitu bagian dari pakaian adat yang memiliki makna dalam hal identitas dan nilai-nilai sosial. Meskipun bentuk peci yang tegas dan geometrisnya sudah ada, belum banyak dimanfaatkan sebagai ide desain untuk produk-produk interior. Transformasi ini dilakukan untuk
melestarikan budaya Bugis dengan cara fungsional dan sesuai dengan perkembangan zaman. Adapun sejarah dan konteks budaya. Peci Bugis dipakai dalam acara adat dan keagamaan sebagai tanda kedewasaan, kehormatan, serta identitas diri. Adapun filosofi warna, yaitu yang pertama kuning, kehormatan, kemakmuran, dan kebijaksanaan. Yang kedua adalah warna hitam, melambangkan ketegasan, kekuatan karakter, dan kedewasaan. Yang ketiga sendiri ada kombinasi kuning dan hitam, melambangkan keseimbangan antara kemuliaan dan ketegasan dalam identitas Bugis. Yang ketiga ada filosofi dan simbolis. Pertama ada harga diri atau siri, melambangkan keharmonisan, kehormatan, integritas, dan rasa malu yang benar dalam budaya Bugis. Yang kedua ada pengendalian diri, menunjukkan kedewasaan seseorang dalam menjaga sikap, emosi, dan perilaku. Dan yang ketiga ada martabat, mewakili posisi sosial, keharmonisan, kehormatan keluarga, serta nilai leluhur yang dijaga. Next. Selanjutnya, pada bagian metode pengembangan desain, saya akan menjelaskan bagaimana kelompok kami merumuskan 3 alternatif transformasi bentuk dari artefak Bugis hingga menghasilkan desain mangkuk dan kap lampu tidur. Proses ini tidak dilakukan secara langsung, tetapi melalui beberapa tahap yang saling terhubung supaya hasil akhirnya tetap berakar pada nilai budaya namun tetap relevan dengan kebutuhan desain interior saat ini. Untuk alternatif pertama ada calapa menjadi kap lampu. Pengembangan ide dimulai dengan observasi visual terhadap bentuk fisik calapa yang memiliki kontur cembung, titik pukul di bagian tengah, serta karakter logam yang kuat. Studi literatur dilakukan untuk memahami fungsi calapa dalam upacara adat Bugis, sehingga transformasi tetap menghormati makna simboliknya. Analisis estetik digunakan untuk mengidentifikasi elemen yang paling representatif untuk dipertahankan dalam desain. Transformasi menggunakan pendekatan atomix melalui penyederhanaan bentuk, pengubahan orientasi, serta penyesuaian proporsi agar struktur calapa dapat berfungsi sebagai kap lampu gantung. Eksplorasi dimulai dari sketsa manual untuk melihat kemungkinan integrasi antara bentuk tradisional dan kebutuhan fungsi lampu modern. Tahapan tersebut diikuti dengan digital rendering untuk memastikan bentuk akhir tetap mencerminkan identitas calapa, namun tampil lebih kontemporer melalui pemilihan warna, material, dan detail finishing yang sesuai dengan produk interior masa kini. Lalu untuk alternatif kedua ada busana Bugis menjadi lampu belajar. Pengembangan ide dimulai dengan observasi visual terhadap struktur tudung saji Bugis yang berbentuk kerucut rendah dengan ritme anyaman yang kuat. Studi literatur dilakukan untuk memahami fungsi, teknik pembuatan, serta nilai simbolik anyaman dalam budaya Bugis. Analisis estetik digunakan untuk mengidentifikasi pola anyaman dan bentuk yang dapat dipertahankan sebagai identitas visual pada produk akhir. Melalui pendekatan atomix, bentuk tudung saji diadaptasi dengan mengubah orientasi, menyesuaikan proporsi, dan menambahkan elemen modern seperti dudukan lampu, ventilasi cahaya, serta titik masuk kabel. Sketsa manual membantu menentukan bagaimana struktur anyaman dapat berfungsi sebagai kap lampu tanpa kehilangan karakter tradisionalnya. Proses dilanjutkan dengan digital rendering untuk menetapkan warna, gradasi cahaya, dan finishing yang menjadikan lampu tampil kontemporer, namun tetap menonjolkan identitas anyaman sebagai elemen utama dari hasil transformasi. Untuk alternatif ketiga, ada peci khas Bugis menjadi wadah makanan. Proses pengembangan ide dimulai dengan observasi visual pada siluet peci Bugis yang berbentuk simetris, berdinding tegak rendah, dan memiliki pola tekstil khas. Studi literatur dilakukan untuk memahami peran peci dalam budaya dan busana Bugis, sehingga perubahan fungsi tetap mempertimbangkan nilai tradisi. Analisis estetik kemudian digunakan untuk
memetakan elemen visual yang paling memungkinkan untuk dipertahankan atau disederhanakan saat diubah menjadi mangkuk. Pendekatan atomik diterapkan melalui identifikasi bentuk dasar, penyederhanaan volume, dan adaptasi kedalaman mangkuk tanpa menghilangkan karakter siluet peci. Sketsa awal membantu menentukan proporsi yang nyaman digunakan, diikuti pemilihan material dan warna yang mendukung untuk fungsi baru secara ergonomis. Hasil transformasi menampilkan mangkuk dengan karakter visual yang merujuk pada peci Bugis, namun tetap memenuhi standar fungsi dan estetika interior modern. Untuk yang ketiga itu adalah transformasi jalapa menjadi lampu gantung. Nah, yang sudah dijelaskan tadi, alat musik jalapa itu berasal dari Sulawesi Selatan, berbentuk seperti simbol besar dan terbuat dari logam kuningan. Nah, alat musik ini itu tidak digunakan secara umum untuk semua acara, melainkan khusus untuk upacara adat tertentu. Nah, terus teknik permainan alat musiknya itu juga menggunakan teknik dipukul. Untuk inovasi pengembangan desainnya itu yang pertama kita cari referensi alat musik jalapa itu seperti apa, terus langsung dikembangkan ke sketsa dasar, finishing sketsa sama rendering atau hasil 3D renderingnya. Next. Untuk tahapan transformasi sendiri, seperti yang sudah saya jelaskan tadi di awal, yang pertama kita harus mencari referensi alat musik jalapa itu seperti apa. Alat musik jalapa tekstur metaliknya itu terbentuknya agak lugas dan sebagian besar bulat, menunjukkan status objek ini adalah benda artefak dan fungsionalitasnya itu instrumen ini sebagai sumber suara saat dipukul. Kemudian yang kedua diilustrasikan dengan sketsa mengubah desain asli alat musik menjadi lampu gantung. Titik gantung di bagian atas yang dulunya dimaksud untuk menggantung atau mengikat alat musik, sekarang difungsikan sebagai pengait langit-langit atau titik masuk kabel listrik. Nah, yang ketiga yaitu setelah disketsa, kita finishing sketsa menggunakan warna. Jadi supaya mengerti ini tuh warnanya warna kuning atau warna hijau, dan yang terakhir itu di rendering atau dimensikan supaya kita tahu tampak depan, tampak samping, tampak atas, dan tampak bawahnya seperti apa. Next. Nah, ini ide transformasi, jadi hubungan dari lampu gantung jalapa tersebut dengan budaya Bugis. Nah, untuk yang pertama itu saya ngambil dari jalapa sendiri, bentuk cup bundernya di sini itu terinspirasi dari alat musik jalapa. Kemudian ada segi 4 belah ketupat di daerah sini, itu berdasarkan dari unsur budaya Bugis, yaitu sulapa epa. Nah, untuk bentuk keseluruhan dari kap lampu sendiri itu berbentuk topi dan ada rantai logam untuk mengaitkan dari lampu ke atap-atap atau langit-langit. Nah, untuk pemilihan warnanya yaitu ada kuning emas yang mencerminkan nilai kebangsawan dan warna hijau itu melambangkan kesujukan atau kedamaian. Next. Nah, untuk material desain transformasi sendiri, untuk yang pertama di bagian rantai itu menggunakan logam. Untuk logam sendiri itu cukup bertahan lama dan termasuk pilihan yang baik karena bisa dilapisi dengan cat berbagai warna tekstur, itu sebuah keuntungan juga. Nah, yang kedua ada kain linen yang di bagian kap lampu yang bundar sama yang di bawah warna hijau itu teksturnya linen kan ringan dan juga berpori. Kemudian ia menyerap banyak kelembapan panas dan bahan alami tersebut itu juga bersifat antibakteri. Jadi daya tahannya juga mungkin bisa dibilang agak lama. Nah, yang terakhir adalah kain kulit yang di bagian segi 4 belah ketupat yang sulapa epa tadi itu sengaja digunakan kulit supaya lebih mudah untuk dibersihkan ketika ada debu. Next. Lalu desain transformasi yang kedua dari Bosara menjadi lampu belajar. Nah, untuk latar belakangnya sudah dijelaskan di awal, yaitu Bosara adalah wadah saji khas Bugis untuk tempat makanan. Untuk inovasi pengembangannya
Dimulai dari sketsanya seperti ini. Untuk tahapan transformasi, yang pertama itu meneliti desain asli Bosara yang memiliki ciri visual khas seperti kubah setengah bola, hiasan tenda, dan warna kemasan yang cerah. Tujuan ini untuk melestarikan nilai budaya dan karakter estetika Bosara selama transformasi produk. Yang kedua, untuk sketsanya, metode lebih sederhana, kontemporer digunakan untuk mengubah siluet kubah Bosara menjadi kap lampu, kemudian penyangga melengkung ditambah untuk menonjolkan bayangan yang merupakan fokus utama. Yang ketiga, untuk hasil pengembangan kap lampu dipengaruhi langsung oleh Bosara telah diadaptasi menjadi lampu tidur yang lebih modern. Material desainnya, yang pertama itu menggunakan kaca yang dibuat untuk lampu kap kacanya. Yang kedua ada kayu, tekstur mencolok kulit digunakan untuk ornamen kap lampu, memberikan tampilan ruangan yang lebih mewah. Selain itu kulit tahan lama dan fleksibel. Kulit dapat dengan mudah dibentuk agar sesuai dengan desain kap lampu tanpa menyebabkan kerusakan. Untuk pemilihan warnanya ada dua warna, yaitu warna coklat tembaga dan juga warna coklat muda, yang melambangkan stabilitas dan keamanan, dan juga fokus lebih baik di lingkungan seperti tempat kerja atau ruang belajar. Lalu yang desain ketiga ada transformasi dari peci menjadi wadah makanan. Peci khas Bugis sendiri itu berbentuk silinder rendah dengan motif tenun atau sulaman di bagian pinggirnya. Dan adaptasi artefaknya dan nilai modern, bentuk silinder peci diubah menjadi wadah makanan dengan menyesuaikan proporsi. Dan ornamen khas Bugis tetap diterapkan. Lalu juga ada penambahan motif selapa epa menjadi aksen dalam inovasi desain transformasi ini. Tahapan transformasinya, peci Bugis menjadi sumber inspirasi awal dengan ciri warna kuning hitam dan pola tenun khas. Lalu disederhanakan dengan gambaran siluet dengan mempertahankan bentuk pecinya dan juga sedikit tambahan perubahan. Lalu untuk transformasi akhir menghasilkan wadah makanan berwarna kuning orange yang memberi kesan hangat dan modern. Motif tradisional tetap dipertahankan seperti motif sulapa epa tersebut. Untuk materialnya menggunakan dari tanah liat untuk membuat mangkuk keramik. Kemudian dibakar pada suhu tinggi, dilapisi glasir agar daya tahan lama dan berkilau. Keramik sangat cocok untuk menyajikan makanan panas atau dingin karena ketahanannya. Untuk pemilihan warnanya itu menggunakan 4 warna, yaitu yang pertama ada warna kuning yang melambangkan kegembiraan dan energi yang membangkitkan semangat. Nuansa emas dan kuning sering dikaitkan dengan bangsawan, kehormatan, dan status yang diakui dalam konteks Bugis. Yang kedua ada hitam, memiliki aura misteri dan melankolis. Yang ketiga ada coklat, dikaitkan dengan tanah dan kayu. Yang keempat ada warna orange, dengan nuansa coklat memberi kesan hangat, vitalitas, dan kreativitas. Kesimpulannya, eksplorasi 3 objek budaya Bugis, alat musik, Japala, Bosara, dan peci khas Bugis menunjukkan bahwa unsur budaya dapat diterjemahkan secara relevan ke dalam desain interior melalui pendekatan transformasi yang menghargai nilai estetika dari makna simbolisnya. Setiap objek memiliki bentuk, motif, warna, dan fungsi yang syarat filosofis, sehingga proses transformasi tak hanya berfokus pada tampilan visual, tetapi juga mempertimbangkan hal-hal budaya yang terkandung di dalamnya. Transportasi Japala menjadi lampu gantung memperlihatkan bagaimana bentuk fisik objek tradisional dapat diadaptasi menjadi elemen pencahayaan yang modern tanpa kehilangan karakter logamnya yang tegas dan ritmis. Bosara Bugis yang dikenal sebagai simbol kehormatan dan penyambutan tamu diterjemahkan menjadi lampu belajar, menjaga ciri khas bentuk kubah dan warna-warna simboliknya sehingga tetap membawa makna keramahan dan kehangatan dalam ruang.
Sementara itu, peci khas Bugis diadaptasi menjadi wadah makanan dengan mempertahankan filosofi warna kuning dan hitam serta motif geometrisnya, sehingga desain baru tetap mencerminkan martabat, kontrol diri, dan identitas budaya. Secara keseluruhan, eksplorasi ini membuktikan bahwa desain tradisional berbasis budaya dapat relevan dan modern tanpa kehilangan ruh tradisinya. Kuncinya adalah mempertahankan elemen identitas, bentuk dasar, motif warna, dan filosofi. Kemudian mengolahnya menjadi prinsip desain kontemporer seperti spesifikasi bentuk, penyesuaian material, dan fungsi baru yang lebih sesuai dengan kebutuhan masa kini. Dengan pendekatan ini, desain yang dihasilkan tak hanya indah secara visual, tetapi juga membawa nilai sejarah, makna simbolis, serta rasa hormat terhadap kekayaan budaya Bugis. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.